Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa berat melakukan sesuatu padahal itu baik untukmu? Atau justru kamu sangat menyukai sesuatu tapi ternyata itu merugikan? Kita semua pasti pernah. Ada yang berjuang keras demi cita-cita tapi gagal. Ada yang yakin dengan pilihannya tapi ternyata malah tersesat di jalan yang tidak ia duga. Ada yang merencanakan masa depannya, tujuan hidupnya, jalan hidupnya dengan begitu rapi, tertata dengan matang. Tapi ternyata Allah memiliki rencana lain terhadap dia. Dan pada saat itu terjadi, kita akan merasa kecewa. Selalu mengutarakan pertanyaan kenapa? Di benak kita tuh selalu muncul pertanyaan, kenapa Allah begini? Kenapa Allah nggak adil? Kenapa saya sudah berencana ini? Kenapa Allah jatuhkan? Kenapa Allah kecewakan? Apakah salah saya selama ini? Pasti kan berujung pada kekecewaan, berujung pada muncul banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, disinilah kita sering lupa bahwa mungkin kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi itu justru salah satu cara Allah melindungi kita, menjaga kita, menyelamatkan kita dari sesuatu yang mungkin kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Atau ketika kita melihat seorang tentara dipanggil untuk berperang, hatinya akan merasa gelisah, ia akan sedih, ia pasti berat untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, kenyamanan. Dia harus siap dengan risiko yang mungkin cacat pasca perang, atau mungkin bahkan kematian yang akan ia hadapi, berperang dengan maut. Kita tidak tahu itu akan terjadi, tetapi Allah justru memerintahkan itu, Allah mewajibkan itu. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takhruha syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Lalu apa maksud ayat ini? Kenapa kata Allah di sini bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, padahal kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu? Ada makna yang begitu dalam yang terdapat dalam ayat ini, yang jika kita gali secara lebih dalam, itu akan membuat otak kita berpikir, oh ternyata ini hikmahnya, ternyata ini kenapa Allah beri saya kegagalan di awal, kenapa Allah jatuhkan saya, kenapa Allah kecewakan saya. Semuanya akan terjawab di dalam ayat ini. Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan atas kalian berperang. Kata kutiba itu berasal dari fiil kataba, masdarnya kitabah, artinya menetapkan atau mewajibkan. Artinya ini bukan sekedar anjuran, tetapi ketetapan ilahi, sesuatu yang pasti dan tidak bisa untuk kita hindari, diwajibkan, kewajiban. Kita diwajibkan oleh Allah, sama ibaratnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 143, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata kutiba itu makna itu diwajibkan, nggak ada, bukan pilihan, itu bukan pilihan tapi kewajiban, kayak gitu. Kemudian al-qital yang dimaksud dalam ayat ini ialah memerangi musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Yakninya orang-orang yang kafir. Al-qital di sini masdarnya qatala yuqatilu muqatalata wa qitala, yang artinya pertempuran atau saling berperang. Perang yang dimaksud di sini bukan sembarang perang. Ini
ini adalah perang untuk mempertahankan kebenaran, melindungi agama, dan membela diri dari kezaliman. Nah, namun ayat ini tuh maknanya lebih luas dari sekadar perang. Jadi bukan perang fisik saja, tapi juga perang jihad melawan hawa nafsu, kesulitan ataupun ketetapan Allah yang mungkin terasa berat, atau sesuatu yang bertentangan dengan nafsu kita. Kita pengennya ini tapi takdir Allah kayak gini. Nah, jadi itu maksud yang kita harus perang. Kita harus bisa melawan hal-hal yang seperti itu. Kemudian Allah berfirman lagi, wa huwa kurhu lakum. Padahal itu sesuatu yang kamu benci. Kurhu, benci. Makna ini adalah kesulitan yang dibenci oleh jiwa. Dan jihad itu merupakan hal yang dibenci, termasuk hal yang dibenci. Kenapa? Karena di dalamnya itu kita akan mengeluarkan harta benda, meninggalkan keluarga dan negeri, dan kemungkinan kehilangan nyawa. Nah, kenapa? Itulah alasan kenapa berperang, jihad itu sangat dibenci. Tetapi Allah mewajibkan kutiba. Nah, karena ada hikmah di dalamnya. Kemudian ada kata kurhu tadi itu adalah termasuk isim atau kata benda. Jadi sesuatu yang tidak kita sukai, yang terasa berat di hati, itu makna dari kurhu. Jadi maknanya itu emang fitrahnya manusia itu memang menolak kesulitan, tetapi penolakan itu bukan berarti keburukan begitu. Kemudian ada lagi kalimatnya asa an takruha syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan kata asa di sini berarti boleh jadi atau mungkin saja. Nah, dalam bahasa Arab, kata ini mengandung makna harapan atau kemungkinan besar itu akan terjadi. Namun, bila kata ini digunakan oleh Allah, maka mungkin bukan sekedar kemungkinan, tetapi kepastian, sebuah kepastian begitu. Jadi hanya saja disampaikan dalam bentuk yang lembut kepada manusia yang mau merenunginya. Ibaratnya gini, Allah itu mau bilang kepada kita, bisa jadi kamu nggak paham sekarang, tapi nanti kamu akan tahu hikmahnya, kayak gitu. Nah, jadi sesuatu yang kita benci itu belum tentu Allah benci juga. Namanya sesuatu yang menurut kita buruk, menurut Allah itu malah lebih baik untuk kita, kayak gitu. Kemudian ada lagi kata takrohu itu berasal dari akar kata karoha yang berarti membenci, merasa tidak suka atau enggan terhadap sesuatu. Sedangkan kata khairul lakum berarti itu baik bagi kalian. Maksudnya di sini sesuatu yang tidak kita sukai tadi bisa saja mengandung hikmah, manfaat dan kebaikan yang belum kita pahami saat ini. Jadi belum sekarang, tapi nanti. Kemudian Allah sambung lagi kalimatnya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarru lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya apa? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu sangat buruk bagi kamu. Nah, pengertian ayat ini bersifat umum dalam segala hal. Jadi bisa saja kita menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi kita. Kayak yang contohnya kayak perang tadi. Kita sangat membenci perang karena itu akan mengakibatkan banyak karena itu menyebabkan banyak resiko kematian, ketakutan, cacat. Tetapi hikmah dibalik itu jika kita tolak, Allah benci. Kenapa Allah benci? Karena itu akan mengakibatkan jatuhnya negeri dan pemerintahan itu ke tangan musuh. Bisa jadi itu ke tangan orang-orang yang zalim. Nah, disitulah Allah mengatakan kamu menyukainya tetapi itu buruk bagimu. Itulah makna dari kata-kata dari kalimat mu'asa at-tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kata tuhibbu itu berasal dari akar kata hub.
yang berarti cinta, senang, atau menyukai sesuatu. Nah, dalam konteks ini juga Allah menegaskan bahwa manusia itu seringkali melihat sesuatu itu karena terlihat indah, nyaman, atau sesuai dengan keinginannya. Kalau tahu di balik sesuatu itu tampak menyenangkan, akan ada sesuatu keburukan yang tersembunyi di dalamnya, baik secara duniawi maupun ukhrawi yang mungkin tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, ini juga jika kita rujuk ke dalam tafsir-tafsir seperti dalam tafsir Al-Muyassar ya, itu ayat ini merupakan sebuah bentuk peringatan dari Allah atau peringatan kasih sayang dari Allah tepatnya. Banyak hal yang banyak hal yang manusia cintai seperti harta, kedudukan, pasangan, atau rencana hidup. Tetapi justru dapat membawa keburukan apabila berlebihan atau tidak sesuai dengan hikmah yang Allah tetapkan. Kemudian ada juga jika kita lihat lagi dari tafsir As-Sa'di, itu juga ditekankan bahwa manusia itu tidak selalu bisa menilai sesuatu berdasarkan zahirnya, berdasarkan yang tampak gitu. Jadi bisa jadi kita menyukai sesuatu karena terlihat mudah atau menguntungkan, tetapi justru itu yang menjauhkan kita dari ketaatan, merusak hati, atau membuat kita lalai dari tujuan hidup yang sebenarnya yaitu. Nah, kemudian Allah tutup kalimatnya dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak. Jadi ini adalah penutup yang menjadi kunci seluruh ayat. Artinya apa? Allah itu memiliki pengetahuan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan, termasuk tentang dampak dari suatu peristiwa dalam hidup kita kayak gitu. Sedangkan kita manusia hanya bisa melihat sebatas yang kasat mata, yang gaib-gaib itu kita nggak nampak. Itu Allah yang mempunyai kuasa atas itu. Ibnu Katsir juga menuliskan bahwa ayat ini itu adalah hiburan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi agar mereka itu tidak bersedih atas perintah Allah, karena Allah itu lebih mengetahui maslahat mereka daripada diri mereka sendiri kayak gitu. Jadi ayat ini itu adalah bentuk pendidikan tauhid tingkat tinggi. Bagaimana seorang mukmin itu belajar percaya pada keputusan Allah, bahkan saat logikanya sendiri itu tidak paham dan hatinya belum siap gitu. Jadi kadang kita mencintai sesuatu seperti sebuah hubungan yang kita perjuangkan habis-habisan, tapi kemudian Allah pisahkan gitu. Kemudian sebuah pekerjaan yang kita rasa wah ini sudah ideal nih, ini yang pekerjaan yang saya cari-cari, tapi ternyata pekerjaan itu yang membuat kita lalai, yang membuat kita jauh dari keluarga, membuat kita jauh dari Allah. Kemudian kita sebuah cita-cita yang tampak begitu sempurna ingin kita capai, sudah di tingkat-tingkat hampir di puncak, tapi Allah gagalkan di detik-detik terakhir. Nah, pada saat itu kita akan bertanya lagi, kenapa ya Allah, kenapa engkau gagalkan, tinggal selangkah lagi aku berhasil. Nah, jadi dari sinilah kita mengambil hikmah dari sesuatu yang kita alami terjadi di hidup kita. Padahal boleh jadi kalau keinginan kita itu terkabul, kayak yang kesempurnaan cita-cita kita yang akan terwujud, ketika itu benar-benar terwujud, bisa jadi kita akan merasa sombong, kita akan ibadah kita tuh akan dirusak oleh kenikmatan duniawi yaitu, atau bisa saja kita tidak mampu untuk menahan ujian yang mungkin datang, karena semakin besar apa yang kita dapat itu akan semakin besar juga ujiannya. Misal kayak dalam konsep rezeki, semakin banyak rezeki yang Allah turunkan kepada kita, semakin kaya kita, itu akan semakin banyak pula datang ujiannya.
itu. Dan ketika di akhirat itu juga kayak gitu, orang yang kaya dan yang miskin, pasti orang kaya yang akan lebih lama dihisab dibandingkan orang yang miskin, karena hartanya itu akan dipertanyakan dari mana ia dapatkan, kemana ia gunakan, kayak gitu. Sementara orang miskin, kemudahannya itu karena dia tidak mempunyai harta, jadi dia tidak akan berlama-lama dihisab nantinya di akhirat kelak, kayak gitu. Jadi disitulah makna terdalam dari inti ayat ini. Jadi maknanya itu bisa ditarik lebih luas lagi ke hal-hal yang Allah tahu sedangkan kita tidak tahu. Jika kita tarik ke dalam konteks sosial ya, ayat ini juga mengajarkan hikmah dalam setiap ketetapan Allah. Kadang kita menyukai kedamaian, tapi Allah izinkan datangnya ujian agar umat Islam itu bangkit dari kelalaian. Kita mencintai kestabilan, tapi Allah izinkan kegoncangan agar hati kita tuh kembali bergantung kepadanya. Seperti para sahabat dulu yang tidak suka berperang, tapi justru perang itulah yang menyelamatkan iman, membuka pintu kemenangan dan membentuk peradaban Islam. Begitu pula hari ini, kegagalan, kehilangan, bahkan musibah-musibah yang kita dapat itu bisa jadi sebuah jalan panjang menuju kebangkitan moral, iman, dan kepedulian sesama. Jadi ayat ini bukan hanya tentang perang, tapi lebih ke tentang perang batin setiap manusia, antara keinginan dan takdir, antara cinta dunia dan keikhlasan menerima. Karena di balik setiap kata tidak dari Allah itu selalu ada kata iya yang lebih baik, hanya saja belum waktunya kamu lihat. Kadang Allah menutup satu pintu bukan karena ia ingin menghukum, tapi karena ia tahu kalau pintu itu terbuka maka kamu akan tersesat